Halo teman-teman, selamat datang. Hari ini kita akan ngobrolin satu konsep yang fundamental banget dalam Islam, rahmatan lil alamin. Sebuah gagasan yang menegaskan kalau Islam itu hadir sebagai pembawa kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan bagi seluruh alam semesta. Oke, coba nih kita pikirin bareng-bareng. Waktu kita dengar Islam itu rahmat bagi seluruh ciptaan, apa sih yang sebenarnya kebayang di benak kita? Ini bukan sekedar slogan loh, tapi ini adalah inti dari risalah Islam itu sendiri. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas konsep ini. Kita mulai dari definisinya. Lalu kita lihat cakupannya yang ternyata luas banget. Kita dalami prinsip-prinsip utamanya. Lihat contoh nyata dari kisah-kisah yang inspiratif. Sampai gimana sih cara kita menerapkannya di zaman sekarang? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan rahmat bagi seluruh ciptaan? Nah, ini dia nih kata kuncinya, rahmat. Jadi gini, rahmat itu bukan sekedar rasa kasihan yang pasif loh. Para ulama ngejelasin kalau rahmat itu adalah kombinasi antara kelembutan hati yang dalam yang kemudian mendorong kita untuk bergerak, untuk berbuat baik kepada siapapun yang kita sayangi. Dan landasan dari semua ini adalah ayat Al-Quran yang jadi pegangan utamanya yang luar biasa kuat. Ayat ini menegaskan kalau tujuan diutusnya Nabi Muhammad itu bukan untuk satu kelompok atau satu bangsa aja, tapi untuk jadi sumber rahmat bagi seluruh alam semesta. Oke, sekarang pertanyaannya, seluas apa sih rahmat ini? Dan buat siapa aja kasih sayang universal ini ditujukan? Kata alamin di ayat tadi itu artinya luas banget. Seluruh alam atau semua ciptaan. Ini mencakup semua hal selain Tuhan. Jadi udah jelas banget ya, rahmat ini nggak terbatas juga untuk umat muslim aja. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi kelihatan jelas banget cakupannya. Rahmat ini ditujukan untuk umat muslim, non-muslim, bahkan meluas sampai ke hewan, tumbuhan, dan seluruh lingkungan kita. Ini konsep yang sangat utuh, mencakup kemanusiaan dan juga ekologi. Nah, para ulama lalu ngejelasin lebih dalam lagi nih. Ternyata wujud rahmat ini bisa beda-beda. Ada rahmat yang sifatnya umum untuk semua manusia, dan ada yang lebih spesifik untuk orang-orang yang beriman. Menurut penafsiran Ibnu Abbas, misalnya, buat orang beriman, rahmat itu bentuknya petunjuk di dunia dan nanti pahala di akhirat. Nah, buat yang belum beriman, ini yang menarik, rahmat Allah itu hadir dalam bentuk penundaan hukuman besar. Nggak seperti yang menimpa umat-umat terdahulu. Ini kan artinya mereka dikasih ruang dan waktu buat berpikir, buat bertaubat. Sebuah bentuk kasih sayang yang luar biasa ya. Oke, konsepnya keren banget. Tapi gimana cara prakteknya? Gimana cara kita ngejalaninya dalam kehidupan sehari-hari? Konsep ini tuh ibaratnya berdiri di atas beberapa pilar penting. Ada toleransi atau tasamuh, ada keadilan dan kesetaraan atau iktidal dan musyawarah, lalu ada sikap moderat atau tawasud, dan juga menyelesaikan masalah lewat musyawarah atau syura. Intinya apa? Semuanya ini bermuara pada satu hal, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ngomongin teori aja nggak cukup kan? Nah, sekarang kita lihat contoh nyatanya lewat kisah-kisah yang sangat menyentuh. Coba deh bayangin, Nabi Muhammad bukan cuma diejek, tapi sampai dilukai fisik, sampai berdarah oleh kaumnya sendiri. Kalau kita di posisi itu, mungkin rasanya pengen marah, pengen balas dendam kan? Tapi apa yang beliau lakukan? Luar biasa. Beliau malah mengangkat tangan dan berdoa. Dan doanya itu bukan untuk melaknat mereka loh, tapi untuk memohonkan petunjuk bagi mereka. Bayangin, hinaan dibalas dengan doa, inilah puncak akhlak yang penuh rahmat. Kasih sayang ini ya ternyata nggak berhenti di manusia aja. Ada cerita lain, kali ini dari Khalifah Umar. Beliau suatu hari melihat seekor burung kecil yang menderita di genggaman seorang anak, dan hatinya langsung tergerak. Terus, apa yang beliau lakukan? Beliau mendekati anak itu, membeli burung tersebut dengan uangnya, dan segera melepaskannya terbang bebas. Sebuah tindakan kasih sayang yang sederhana kepada makhluk kecil yang kabarnya menjadi sebab beliau mendapatkan rahmat Allah setelah wafat. Nah, terus gimana caranya kita bawa konsep super keren yang udah ada dari ratusan tahun lalu ini ke kehidupan kita sekarang? Apa masih relevan? Jelas masih, dan bahkan sangat penting. Di masyarakat kita yang super beragam ini, prinsip-prinsip tadi itu jadi panduan yang praktis banget. Misalnya, prinsip tawasud atau jalan tengah, itu ngajarin kita buat nggak ekstrim, nggak gampang terpolarisasi. Terus, tasamuh atau toleransi, itu ngedorong kita buat ya membangun jembatan sama orang lain, bukan malah bikin tembok. Dan ini nih, salah satu aplikasi yang mungkin paling penting dan mendesak di zaman kita sekarang, lingkungan. Jadi, menjadi rahmat bagi semesta alam itu ya artinya kita punya tanggung jawab buat jaga bumi, rumah kita semua. Merawat planet adalah wujud nyata dari rahmat.
Al-Quran sendiri udah ngasih peringatan yang jelas banget, jangan bikin kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ini tuh seperti seruan langsung buat kita untuk jadi penjaga, bukan jadi perusak lingkungan. Dan ini bisa kita mulai dari hal-hal yang simple banget loh, yang bisa kita lakuin sehari-hari. Nggak buang sampah sembarangan, menanam pohon yang nilainya seperti sedekah, mengurangi sisa makanan, sampai daur ulang, itu semua tindakan rahmat yang nyata dan berdampak. Jadi, intinya apa sih? Konsep rahmatan lil alamin ini bukan cuma teori indah di buku. Ini adalah panggilan buat kita semua untuk bertindak. Pertanyaannya sekarang, buat kita semua, dimulai dari hari ini. Dalam peran kita masing-masing, gimana caranya kita bisa menjadi sumber rahmat bagi keluarga, komunitas, dan dunia di sekitar kita?